Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang masalah kenapa bisnis itu jadi sepi, kenapa usaha kita itu sepi. Kalau kita lihat, usaha yang sepi itu semakin lama yang terjadi adalah semakin sepi. Sementara usaha yang ramai itu semakin lama justru semakin ramai. Ini adalah kebiasaan yang terjadi di sekitar kita. Sebagai contoh saja lah, ketika kita bepergian gitu ya ke suatu daerah yang kita belum pernah lewat atau kita belum pernah mampir di situ, kemudian kita merasa lapar, kita akan mencari rumah makan. Coba referensi apa kira-kira rumah makan di suatu daerah yang dicari, mana yang kira-kira dicari melewati rumah makan itu? Ketika kita lewat satu rumah makan, kok rumah makannya sepi sekali, apa yang terpikirkan di pikiran kita? Kita tertarik untuk mampir nggak? Saya yakin kita nggak tertarik untuk mampir. Kenapa? Rumah makan yang sepi, orang bisa berpikir, oh jangan-jangan itu harganya mahal, jangan-jangan itu nggak enak itu menunya. Padahal bisa jadi sebenarnya rumah makannya itu selain murah, rasanya juga enaknya luar biasa. Nah, yang jadi masalah adalah karena rumah makannya terlihat sepi, sehingga akhirnya penjualan pun tidak ada. Ini terus bagaimana strateginya? Kalau kita lihat misalkan ada rumah makan yang ramai sekali, kita pasti secara bawah sadar itu akan ada rekomendasi dari bawah sadar kita, ayo mampirnya ke sini aja ini rame ini. Kalau rame kemungkinan besarnya adalah menunya enak atau harganya murah, atau mungkin menu dan menunya memang enak dan harganya juga murah, bisa dua-duanya. Ini adalah persepsi yang terbangun di dalam otak kita. Bagaimana jika kita punya suatu usaha yang usaha tersebut harus kita buat rame? Sebagai contoh misalkan kita punya rumah makan misalkan tadi ya, kita punya rumah makan. Bagaimana biar rumah makannya benar-benar rame beneran gitu ya, sehingga nantinya penjualannya juga rame gitu. Cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah kalau kita punya rumah makan, kita bisa sediakan misalkan ya ruang pertemuan sendiri, misalkan kita bikinkan ruang pertemuan, siapapun boleh pakai ruang pertemuan tersebut gratis. Ini semuanya boleh pakai gratis dan tidak harus beli makanan di situ. Ini boleh pakai gratis. Nah, pakai gratisnya ada tanda kutipnya. Misalkan gratis selama maksimal 2 jam gitu. Misalkan begitu. Ini. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar kita sebarkan itu ke kantor-kantor, ke dinas-dinas, ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Kita sebarkan kemana-mana informasi tersebut pakai ruang pertemuan gratis tanpa syarat harus beli makanan di situ. Nah itu. Dengan cara seperti itu nanti orang-orang dinas, orang-orang kantor-kantor, bisa juga dari perusahaan-perusahaan swasta atau juga mungkin dari sekolah dan lain sebagainya, atau mungkin sekedar masyarakat yang ingin berkumpul, punya komunitas dan lain sebagainya, mereka akan memilih untuk melakukan pertemuan, meeting dan lain sebagainya di rumah makan Bapak Ibu semua. Tujuannya apa? Biar rame. Masa iya sih kalau orang sudah makan di situ nggak pesan sama sekali? Satu. Yang kedua, kalaupun benar-benar nggak pesan, nggak apa-apa. Paling tidak rumah makannya akan terlihat sangat ramai. Dengan terlihat sangat ramai akan membuat apa? Orang tertarik untuk ikut. Kelebihannya ketika kita memberikan fasilitas gratis ini, yang pertama adalah yang penting orang berkunjung dulu, cocok dulu, gitu. Ini yang paling penting. Selanjutnya dengan kesan ramai tersebut, orang yang belum pernah datang akan merasa tertarik untuk datang. Ini akan menjadi sarana promosi gratis. Mereka yang sudah pernah pakai fasilitasnya, semuanya akan gratis. Akan ada hukum yang namanya give and take. Kasih dulu baru dapat. Apa maksudnya? Ketika kita memberikan sesuatu yang secara gratis kepada masyarakat, kepada orang, kepada konsumen gitu ya, kita kasih gratis, maka sebenarnya kita sedang menanam.
Kita kasih gratis gift, nantinya kita akan take, kita akan ambil, kita akan dapat orderan, mereka akan beli ke kita. Itu adalah prinsip dasar. Hari ini kalau Facebook gak gratis, tidak akan Facebook sebesar ini. Facebook gratis, bikin akun Facebook gratis. Karena gratis, makanya dia bisa cepat besar. Google gratis, makanya cepat besar. Ada WA yang tadinya berbayar, sekarang pun digratiskan. Ada dan berbagai macam fasilitas yang hari ini kita bisa nikmati secara gratis. Fasilitasnya gratis, tapi kita mendapatkan keuntungan dari yang lainnya. Yang terpenting adalah banyak dulu yang pakai, banyak dulu leadnya, calon konsumennya banyakin dulu gitu. Nanti otomatis closingnya itu akan tinggi. Itu adalah cara yang sangat sederhana. Kalau misalkan, saya bukan rumah makan, saya misalkan punyanya jualan baju. Waduh, jualan baju gimana ini? Masa ya bikin tempat meeting gitu kan? Nggak harus seperti itu, bisa dengan cara yang lainnya. Contohnya, waduh saya jualannya batik ini, jarang ini orang masuk ke toko. Cara sederhana adalah kita misalkan kita kasih, sediakan misalkan misal saja, nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Misalkan kita jualan tokonya toko batik, kepingin agar banyak orang berkunjung ke toko tersebut. Keuntungannya satu, terlihat ramai, yang kedua mereka jadi lihat-lihat. Kalau lihat-lihat kira-kira gimana? Karena sering lihat akhirnya jadi beli. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan kita sediakan 2 atau 3 kebutuhan pokok misalkan. Kita bisa misalkan benar tokonya baju, toko batik gitu Tapi di situ sediakan satu tempat khusus, satu rak khusus yang di situ menjual beberapa, jangan banyak, beberapa kebutuhan sehari-hari. Contohnya misalkan minyak goreng mungkin kira-kira kemasannya mudah-mudah saja, minyak goreng, kebutuhan pasti itu. Terus kita boleh jual lagi misalkan air galon misalkan air galon mineral misalkan, air putih gitu air kemasan. Boleh jual seperti itu. Terus jual apa lagi? Jangan banyak-banyak, paling beberapa item saja. Loh kok malah jadi jualan sembako bukannya jualan baju? Yang saya maksudkan adalah jualan sembako ini yang hanya beberapa item ini itu dijual semodalnya. Jual semodalnya. Misalkan minyak goreng belinya grosirannya itu 9.500 misalkan grosirannya 9.500, jualnya 9.500. Bikin pengumuman, bikin spanduk, bikin banner yang besar kalau di toko tersebut, di toko Bapak Ibu menjual minyak goreng dengan harga 9.500 per liter misalkan, menjual air mineral seharga, kalau pasarannya 15.000, kita belinya padahal cuma 12.000, jualnya 12.000 misalkan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan ngambil keuntungan di sini, enggak. Tujuannya bukan itu. Tujuannya biar orang berkunjung. Tujuannya biar orang rutin datang ke situ. Orang rutin datang ke situ, dengan rutin datang, akhirnya lama-lama belanja. Itu yang pertama adalah tadi satu, kita bisa berikan fasilitas gratis itu tadi, dengan tujuan satu agar orang itu datang duluan, kelihatan ramai itu penting. Yang kedua, kalau mereka sudah sering datang, mendapatkan sesuatu dari kita, lama-lama kita juga akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Banyak strategi yang bisa diterapkan Misalkan kita punya tempat jualan kue misalkan, kita kok punya toko kue, kita bisa itu kasih fasilitas gratis, contoh perpustakaan gratis misalkan Jadi siapapun, untuk anak-anak atau keluarga, itu kita sediakan satu ruangan khusus perpustakaan gratis, boleh baca sepuasnya, boleh pinjem. Boleh dipinjam, dibawa pulang, nanti dikembalikan lagi. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang itu datang. Jadi kalau mau toko roti boleh bikin perpustakaan gratis,
gitu ya. Jadi mereka akhirnya keluar masuk melewati dagangan kita, roti kita, gitu ya. Ini jadi tujuannya hanya biar mereka itu sering datang, akhirnya beli, gitu ya. Ini oh iya sekalian ngembaliin buku, ngembaliinnya kan gratis, gitu ya. Kita diminjeminya itu gratis, tapi balikinya sambil beli rotinya. Nah, inilah pentingnya membangun give dulu, baru nanti kita akan take. Itu ya, hari ini kalau kita tidak memiliki sesuatu yang kita kasihkan gratis ke orang lain, wajar saja kalau hari ini bisnis kita, usaha kita itu cukup sepi. Oke, semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.